Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/plus kampung garis bawah Tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli merchandise ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama merchandise yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram Animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/plus kampung garis bawah Tumaritis. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amartana wa ilaihin nusyur. Wah, udah sahur aja. Reng, bangun. Udah sahur tuh. Iya, bentar truk. Gara-gara gue ketakutan nih, jadinya lu mesti nginep di rumah gue. Tiap pagi jadinya gue mesti nganterin elu terus dah, Reng, ke warung. Ya udah, besok gue balik lagi dah ke rumah gue lagi. Jangan dong, Reng. Ntar gue kenape-nape lagi. Makanya jangan ngeluh melulu lu truk. Bagus udah ditemenin lu, jadinya kan aman. Iya dah. Reng, lu temenin gue ya buat ngeinvestigasi Bang Gata sama Rai. Gue mau nyari bukti kalau dia si topeng merah. Siap truk, tapi di luar jam kerja ye. Iyalah Reng, gue kan juga mesti ngojek buat makan sama lebaran besok. Sip, mantap truk. Wah, tumben-tumbenan si Manik Maya telepon. Assalamualaikum, Nik, ada apaan nih? Tumben-tumbenan lu telepon. Waalaikumsalam. Iya bang, Aye mau ngundang buka puasa bersama bang, sama keluarga abang. Sekalian juga tolong kasih tahu bang Sogok ya bang. Oh, gitu ye. Baik, Nik, ntar gue sampein. Insya Allah, gue sama anak-anak bakal dateng. Alhamdulillah. Makasih ya bang. Ya udah ya, Aye pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh beh? Pelanggan. Bukan, Gong. Itu paman lu, si Manik. Dia ngundang kita buat buka bersama di rumahnya nanti sore. Wah, asik dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tadi Babe dapat telepon dari Paman Manik. Katanya entar sore kita diundang buat buka bersama di rumahnya. Wah, pasti makanannya mewah nih. Asik.
Kalau soal makan aja, cepet lu Truk. Hehehe. Oh iye, Truk, sekalian lu kasih tahu Paman Togok buat ikut buka puasa bersama ye. Soalnya Manik Maya juga ngundang dia. Oh, siap Beh. Kalau banyakan orang, kita kesononya pakai apaan, Beh? Apa pakai losbaknya Bang Ipul aja? Gak enak juga ke rumahnya orang kaya kalau pakai losbak, Reng. Gini aja, biar gue minta tolong si Kadut buat nganterin kita. Lu Reng sama Petruk ye, naik motor. Cukup dah kalau gitu. Nah, iya tuh Beh, bener. Sepakat aye. Ya udah, buruan lu bantuin Bagong, Reng, buat nganterin sembako ke pelanggan-pelanggan kita. Baik, Beh. Mana nih si Kadut? Belum sampai juga dia. Macet kali Beh di jalan. Emangnya Manik Maya tinggal di kota ye? Gue baru tahu. Gue kira dia masih di kampung Tribuana. Iye Bang, ntar dah gue ceritain kronologi dia bisa ada di ibu kota ini. Tuh dia Beh, Kadut dateng. Wah, iye ye. Ya udah, semua siap-siap ye. Nah, jadi gitu ceritanya Bang. Sekarang dia jadi orang sukses di kota. Perusahaannya aja ada 4 dan terbesar di negeri ini. Wah, beruntung banget dia Is. Alhamdulillah, itu hasil dari kerja keras dia Bang. Paman, gimana perkembangan investigasinya? Apa udah ada hasil? Gue udah mata-matain si Gata. Sepertinya dia nggak nunjukin gelagat aneh di rumahnya. Tapi justru ada yang aneh dari temennya dia si Rai. Sewaktu-waktu gue lihat dia rambutnya pendek, tapi waktu yang lain gue lihat dia rambutnya panjang. Itu sebenarnya dia rambutnya panjang apa pendek sih ye? Wah, kok bisa gitu ye? Sepengetahuan aja sih, rambut dia pendek Paman. Kemarin waktu dia datang ke acara syukuran juga, ban rambutnya pendek Bang. Lu kan lihat sendiri. Iya juga ye. Kalau kita pergi kayak gini, si Gata gak ada yang mata-matain Is. Tenang Bang, gue udah nyuruh Doim buat mata-matain si Gata. Iya Paman, soal itu mah udah beres. Reng, lu kan belum pernah ke rumah Paman Manik, ya kan? Iya Truk, gue jadi penasaran kayak apa sih rumahnya sama tampangnya. Dia mirip Babe waktu muda Reng, cuman berkumis. Wah, anak-anaknya juga mirip kita kali ye. Iyalah, cuman ada yang aneh beberapa anaknya. Hah? Aneh kayak apa tuh Truk? Ya, ntar lu lihat sendiri aja deh. Buset, lahan segede gini punya dia doang ya Truk? Iya Reng, rumahnya aja gedong. Tuh dia. Hah? Buset. Nih di dalaman rumahnya Bang. Istana ini mah, gue jadi terkagum-kagum. Bapak-bapak, acara buka puasanya dilaksanakan di halaman belakang. Silakan langsung ke sana. Saya mau ke dapur dulu mempersiapkan makanan buat berbuka puasa. Baik, Pok.
Buset, halaman belakangnya luas banget ye. Bisa kayaknya ini buat main bola. Di sini Babe sama Paman Manik pernah bertarung bang. Menangan siapa gong? Hehehe, menang Paman Manik paman. Hah? Yang bener lu? Ah, gak percaya gue. Nah, itu Paman Manik bang yang di panggung. Wah, gagah ye adek gue. Berkarisma juga bang. Tuh panggung ada dangdutnya nggak ye? Nanti ingat puasa truk. Pengennya jogetan aja lu. Yang penting makan dulu truk. Percuma lu joget kalau nggak makan. Lemes pan puasa. Hehehe, bener tuh Dut. Itu yang paling utama. Saya ucapkan terima kasih buat para tamu yang telah hadir di acara buka puasa bersama keluarga besar Batara Guru Corporation. Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama ini perusahaan yang saya bangun semakin besar dan dapat membangun negeri serta membantu banyak orang. Alhamdulillah, hari ini puasanya nikmat banget. Hehehe. Nikmat karena makan enak ya truk. Ah, paman bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Togok, syukurlah abang datang juga kemari. Hehehe. Begini dong bang, sebagai keluarga seharusnya kita hidup rukun, jangan bertengkar melulu sama Bang Ismaya. Iya Nik, gue menyesal sejak Sutiragen meninggal gara-gara gue dulu sekali. Oh, jadi ini tuh yang menjadi penyebab bini lu meninggal bang. Hebat lu ya bang, bisa memaafkan Paman Togok. Itu sudah lama sekali terjadi Nik. Dulu gue juga gak mudah untuk memaafkan Bang Togok. Tapi karena keluargalah yang membuat gue bisa memaafkan abang lu ini. Lagian dulu itu semua terjadi karena kesalahpahaman kita berdua. Niat abang lu ini juga baik. Tapi mau gimana lagi, wabah pagebluk itu membuat kita berdua salah paham. Pagebluk lokal kah bang? Iya Nik, wabah itu hanya terjadi di kampung gue doang. Waktu anak-anak masih kecil dulu. Bang, dulu juga pernah terjadi pagebluk lokal di tempat lain. Banyak karyawan Aye yang sakit dan meninggal gara-gara wabah itu. Sepengetahuan yang Aye tahu, sebenarnya kalau wabah yang disebabkan penyakit itu terjadi mencangkup seluruh pulau, bahkan negara bang. Aye pun mulai curiga dan investigasi bersama murid-murid dari Padepokan Tribuana yang masih ikut sama Aye. Semua mulai terkuak bang. Ternyata itu disebabkan oleh ilmu hitam yang keluar dari seseorang. Orang itu pun berhasil Aye tangkap dan Aye jebloskan ke penjara bang. Namanya Ki Sengkuni. Tapi karena ini perkara gaib, dia dihukum tidak lama dan beberapa bulan lalu dia bebas. Apa dia juga ye yang menyebabkan pagebluk di desa kita dulu Is? Bisa jadi bang. Aye udah dapetin riwayat hidupnya bang. Kalau mau nanti Aye kasih ke abang. Oh iya, sekarang kita sholat maghrib dulu. Setelah itu kita makan-makan. Anak-anak, ayo sholat maghrib dulu. Habis itu baru makan nasi. Gara-gara jalanan macet, kita jadi telat. Kampung Tumariti sama kantor kita kan jauh bang. Maklum lah. Iya bang.
Kampung Sukamandi. Gimana Wing Sati? Udah lu bayarin tanahnya di sana? Beres bang. Kampung Sukamadi mah warganya gampang dinego. Seandainya warga kampung Tumaritis gampang dinego ya bang. Cukup susah di sana. Oh iya, mana si Gata? Belum sampai juga dia kemari. Tuh, dia bang baru sampai. Selamat malam bang. Selamat malam juga tak. Udah, duduk sono. Laporin semuanya ke gue. Gimana perkembangannya di sana? Baik bang. Susah juga ya di sana. Guna-guna udah kita lakuin. Membangkitkan orang mati juga sudah. Tapi semuanya gagal total. Malahan lu udah ketahuan sama si hidung panjang itu. Sekarang lu semua kasih masukan. Gimana caranya supaya tanahnya mantan kepala desa itu bisa kita kuasai. Bang, Aye punya siasat. Baik, apa rencana lu, Adinda? Soal tanah kan, soal surat menyurat hitam di atas putih. Bagaimana kalau surat asli itu kita musnahkan? Nanti kan mereka akan buat surat baru. Nah, di saat itulah surat tanah mereka kita rubah dengan nama perusahaan kita dan akan menjadi milik kita. Bagaimana? Ide yang bagus. Tapi gimana caranya memusnahkan surat tanah itu? Kita bakar aja rumah pemilik tanahnya bang. Ide yang bagus. Tetapi siapa yang akan melakukannya? Tenang aja bang, gue pakai ajian malih rupa, dijamin gak bakalan ketahuan. Bagus. Sekarang buat opsi kedua. Jika rencana ini gagal, silahkan. Ada yang mau kasih ide? Bang, jika mau rencana ini berhasil dan tanpa kendala, gue rasa kita harus bisa menyingkirkan orang yang menghalangi rencana kita. Siapa lagi kalau bukan si hidung panjang itu? Bagaimana cara menyingkirkan orang itu ya? Apa kita bunuh aja? Jangan bang, kita punya masa kelam dengan pembunuhan, kecuali pakai sihir. Karena perkara goib di negeri ini masih sulit untuk kena hukuman. Bagaimana kalau dia kita intimidasi? Hah? Intimidasi? Betul, kita mesti tahu siapa yang paling dia cintai. Kita ancam aja kalau orang yang dia cintai itu akan kita bunuh. Kalau dia terus-menerus menuduh kita, pasti dia nggak akan berani lagi melawan kita. Ide yang bagus, Sa. Si Semar juga orang yang paling susah kita kalahkan. Apalagi ditambah kakaknya dia, si Togok. Dua orang itu mengerti ilmu sihir dan mampu menaklukkannya. Mayat itu yang beberapa kali dibangkitkan si Gata pun mentah semua. Lu, coba kasih ide gimana caranya mengalahkan dua orang itu. Kalau semuanya tidak ada yang bisa, akan aku coba. Hah, Paman Sengkuni?